Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak, udah sebentar kali. Kali ini saya ingin belajar tentang jumlah kas kecil dan jumlah penghasilan dan seterusnya. Sebelumnya saya memang sudah pernah belajar tentang kas kecil, jadi kita langsung ke kelas. Jadi di sini saya sudah melihat sebuah blog untuk proses pencatatan jurnal kas kecil. Nah, di sini ada nama perusahaan dari Versatile, perusahaan dengan Versatile Sentosa, jurnal kas kecil dan Desember 2011 sebagai penelitian. Jadi untuk soalnya, Trisatya Sentosa menyelenggarakan kas kecil untuk pelanggaran dalam jumlah kecil. Kas tersebut mulai dibuka pada tanggal 1 Desember 2011, Desember 2011 dengan menerima uang sebanyak 3 juta dari kas. Untuk selanjutnya, kas kecil diisi statement 15 dan 30 transaksi 20 kas kecil selama bulan Desember 2011 saja sebagai jual. Dan untuk transaksi yang pertama, itu pembukaan kas kecil pada tanggal Desember 2011, yaitu akunnya yang digunakan adalah kas kecil terhadap kas. Kas kecil dapat 3 juta dan kas kredit 3 juta. Sini kita kasih keterangan untuk besar nanti tangannya pembuatan kas kecil. Untuk transaksi yang kedua, karena memang ini adalah jurnal kas kecil yang dilakukan seperti ini, adalah jurnal umum jurnal metode sistem dan atau impress system. Impress fund system. Jadi kalau impress fund system itu sendiri dananya tetap, maksud dari dana tetap adalah jumlah kas kecilnya itu tetap setiap periode, dan sebagai syaratnya adalah setiap beban yang keluar itu tidak dicatat, melainkan dicatat ketika pengisian dana kas kecil dilakukan. Jadi begitu. Karena ini pengisian kas kecil pada tanggal 15 Desember dan pada soal tanggal 14 Desember ada dana kas kecil yang dianggap terlalu besar, maka 500.000 diserta kembali bekas. Maka kita tulis dulu transaksi pada tanggal 14 Desember. Karena ini termasuk bukan pengeluaran, tapi pengembalian dana. Oke, 14, 12, 2011. Berarti kas terhadap kas kecil sebesar 500.000. Berdasarkan keterangan kalian dan kas kecil. Lalu untuk transaksi yang ketiga, karena pada tanggal 15 Desember diisi dana kas kecil kembali, berarti kita mulai mencatat beban-beban yang terjadi sebelum tanggal 15 Desember. Karena ini proses pengisian dana kas kecil secara total. Pada tanggal 15 Desember 2011, berarti kita cross-check dulu biayanya. Untuk 2 Desember 5.320.000, berarti biaya materai 320.000 didapat. Lalu dibayar rekening listrik dan air, berarti kita terus biaya listrik dan air. Misalkan karena kan ini 2 transaksi, jadi kita pecah saja. Biaya listrik 340.000, kalau biaya air meskipun di tanggal yang sama kita pecah saja 220.000. Lalu biaya iklan pada harian Kompas pada tanggal 12 Desember 200.000. Oke, selesai. Berikut biaya-biaya yang terjadi sebelum tanggal 15 Desember, berarti kita terhadap kas kecil, terhadap kas saja. Karena kenapa terhadap kas saja? Karena ini merupakan upaya untuk pengisian dana kembali. Sum jumlahnya. Baik, jadi jumlah pengisian dana kembali dilakukan sebesar 1.800.000. Kita tulis pengisian .
kas kecil. Lanjut, lihat soalnya. Jadi kita langsung ke pengisian dana kas kecil kembali karena tidak ada transaksi yang lainnya selain biaya pembelian. Jadi langsung ke 30 Desember 2019, biaya tanggal 18 Desember dibayar biaya angkut pembelian 225.000 dengan biaya angkut pertambah pada debit sebesar 225.000, lalu biaya telepon pertambah di debit 400.000 which minus 10, lalu biaya perlengkapan kan bukan biaya, ini pembelian perlengkapan, tapi langsung perlengkapan sebesar 725.000 bertambah debit perlengkapan dibayar untuk pengobatan karyawan sakit, berarti biaya lain-lain apabila lupa ini sebesar 175.000, lalu dibayar biaya angkut barang, biaya angkut pembelian, ini biaya angkut barang sebesar 130.000 terhadap kas siap dan tetap sam. Keterangan siang kembali kas kecil. Jadi sama. Lalu kita pasang juga di untuk sampai jadi totalnya transaksi yang terjadi pada bulan Desember itu ada 6.235.000 untuk beban-beban seperti biaya materai, biaya rekening listrik dan air, dan biaya air, biaya iklan, biaya angkut pembelian, biaya telepon, biaya telepon, biaya perlengkapan kantor, bukan biaya perlengkapan ya, langsung perlengkapan, akun perlengkapan, lalu biaya rupa-rupa, biaya angkut barang. Sekian dari saya. Untuk referensi sendiri ini nanti bisa diisi pakai nomor akun ketika sudah dilakukan pengiriman. Sekian dari saya. Salam menuju sesuai kebutuhan kita, bebas berapa jumlahnya, tetapi kalau impress nanti di awal ini diisi sejumlah 3 juta. Nah, nanti setiap pengisian itu terjadi kembalinya juga di 3 juta. Jadi kenapa disebut dana tetap? Karena dananya tetap 3 juta gitu. Oke, kita asumsikan ini namanya PT XYZ. Periodenya Januari 2000, jurnal kas. Oke.
Untuk transaksi yang pertama pada tanggal 1 Januari 2000 terjadi penempatan dana kas kecil, berarti kas kecil di debit sebesar 300.000 dan terhadap kas biasa sebesar 300.000. Ini kita kasih keterangan penetapan dana kas kecil. Oke, transaksi yang kedua terjadi pengeluaran pada tanggal 20 Januari 2000. Yang pertama perlengkapan di debit sebesar 42.000. Beban perangko sebesar 53.000. Lalu beban representasi sebesar 76.000. Terhadap, nah ini perbedaannya terhadap kas kecil. Kita langsung potong kas kecilnya sebesar, kita sama jumlahnya berapa. Oke, jumlah pengeluarannya adalah 171.000 di tanggal 20 Januari. Yang ketiga, tanggal 30 Januari dana kas kecil diisi kembali sebesar 300.000, berarti 30 bulan 1 tahun 2000 diisi kembali, berarti kas kecilnya di debit sebesar 300.000. Lalu terhadap kas biasa sebesar 300.000. Lalu kita tulis pengisian kembali dana kas kecil. Ya, transaksi yang keempat pada tanggal 31 Januari dikatakan bahwa dana kas kecil terlalu besar. Berarti terlalu besar, kita identifikasi dulu kas kecilnya ada berapa. Di awal ada 300.000, lalu dikurang 171.000 karena ada pengeluaran sebesar 171.000. Berarti 300.000 kita kurang 171.000, lalu kita tambah karena ada pengisian dana kembali sebesar 300.000, kita tambah 300.000. Jumlahnya saat ini adalah 429.000. Nah, soalnya sendiri bahwa dana kas kecil terlalu besar, maka dana kas kecil diturunkan menjadi 250.000. Nah, untuk menurunkan sebesar 250.000, untuk menurunkan dananya menjadi 250.000, kita cari tahu berapa yang harus kita turunkan. 250.000. Berarti kita harus mencatatkan penarikan dana kembali dari kas kecil sebesar 179.000. Berarti diturunkan penurunan, berarti kas kita masukkan ke dalam kas biasa sebesar 179.000 di debit, dan kas kecil yang berkurang di kredit sebesar 179.000. Ini kita tulis penurunan dengan kas kecil. Transaksi yang kelima terjadi pengeluaran biaya parkir tanggal 31 bulan 1 2000. Lalu terjadi pengeluaran untuk biaya parkir, berarti biaya atau beban ya, beban lain terhadap kas kecil. Oke, karena kas kecilnya berkurang, beban lain sebesar 5.000. Nanti sini kita tulis biaya parkir. Oke, selesai. Kasih orders, lalu kita hitung total transaksi yang terjadi untuk masing-masing pengeluaran. Berarti total transaksi yang terjadi adalah 955.000 pada bulan Januari. Sekian penjelasan dari saya untuk belajar pencatatan dana kas kecil kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.